Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terutama di bulan Agustus ini kita bersyukur kepada Allah atas nikmat merdeka, atas nikmat kemerdekaan. Itu tidak bisa kita pungkiri, karena itu sudah menjadi sejarah yang tercatat bagi kita yang berada di negara Indonesia. Merdeka dari segala bentuk perbudakan. Merdeka bahasa Arabnya hurrun ya. Apa bahasa Arabnya merdeka? Hurrun. Ya, jamaknya ahrar. Lawan merdeka adalah budak. Bahasa Arabnya budak abdun. Ya, ada hamba, budak gitu ya, abdun. Lawannya hurrun. Kalau kita perhatikan misi dakwah Islam itu, di antaranya yang terjadi dialog antara utusan-utusan Rasulullah kepada para penguasa-penguasa pada masa itu. Misalnya Rasulullah mengirim surat mendakwahi Raja Kisra. Kisra itu raja Persia ya pada masa itu. Kemudian ada Kaisar. Bahasa Arabnya Kaisar, kalau kita namanya Kaisar, yaitu raja Romawi. Jadi Rasulullah mendakwahi mereka setelah penaklukan Makkah. Artinya bangsa Arab sudah tunduk, maka selanjutnya adalah mendakwahi orang-orang selain yang di tanah Arab. Karena memang Nabi diutus untuk seluruh manusia, bahkan jin juga begitu ya. Maka Rasulullah mengutus ya sahabat-sahabat untuk menemui para pemimpin dan membawa surat Rasulullah untuk mendakwahi mereka agar masuk ke dalam agama Islam. Maka terjadi dialog. Di antara pertanyaan yang ditanyakan para pemimpin adalah, apa tujuan kalian berdakwah? Mendakwahkan ajaran Islam ini apa tujuannya? Jawabannya adalah da'watun nas min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Apa tujuannya? Da'watun nas min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Kami berdakwah menyampaikan ajaran Islam ini, mendakwahi manusia dari apa? Dari mengabdi kepada hamba, dalam artian perbudakan. Artinya mengabdi, menyembah manusia, mengabdi kepada manusia, menjadi apa? Dirubah itu menjadi apa? Hanya mengabdi kepada Tuhannya manusia. Jadi perbudakan itu tidak diperbolehkan. Kemerdekaan yang hakiki adalah ketika kita menjadi hamba Allah. Saya ulangi. Kemerdekaan yang hakiki adalah ketika kita menjadi hamba. Itu kata ulama kita. Al-hurriyatul haqiqah an takuna 'abdan. Kemerdekaan yang hakiki adalah engkau menjadi hamba Allah, bukan hamba selain Allah. Nah, jadi setelah kita merdeka, bukan berarti bebas sebebas-bebasnya tanpa ikatan, tidak. Ikatan yang terbaik itu adalah ketika kita mengikat perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pun tidak menyuruh orang, tidak melarang orang kecuali itu atas dasar ajaran Allah. Sehingga kalau ada kemarin kejadian paskibra ya, pasukan pengibar bendera yang ketahuan ada bahasanya apa, perintah atau anjuran atau pokoknya membuka jilbab, maka itu sudah menjadi perbudakan. Berarti kita tidak memahami kemerdekaan itu. Artinya dia suruh untuk melanggar perintah, padahal yang merintahkan itu muslim atau enggak?
artinya yang mas'ulnya, penanggung jawabnya kan muslim. Cuman pemikirannya liberal, terlalu bebas. Jadi terlalu bebas. Nah, seperti itu ya. Makanya kata ulama, al-hurriyatul haqiqatu an takuna 'abdan lillah. Kemerdekaan yang sebenarnya yang hakiki itu adalah menjadi hambanya Allah. Artinya kalau bahasa tak sedapnya menjadi budaknya Allah, begitulah istilahnya. Artinya mengabdi, taat, tunduk, patuh hanya kepada Allah, bukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau kita patuh kepada manusia, itu atas dasar patuh kepada Allah. Misalnya kita patuh kepada orang tua kita, itu dikarenakan kepatuhan kita kepada Allah. Itulah ikhlas. Kenapa kita patuh kepada pemimpin kita? Kepada misalnya kalau di lingkungan kita, ke kadus kita, kepala desa kita, begitu ya. Kenapa kita patuh itu? Karena itu perintah Allah. Wa ati'ullah wa ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Di situ yang paham bahasa Arab kan, ati'ullah, taatilah Allah dengan kata taatilah. Kemudian wa ati'ur rasul, dan taatilah rasul. Kemudian wa ulil amri, enggak ada ati'unya, enggak ada. Ayatnya ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Itu menunjukkan taat kepada pemimpin, di antaranya taat kepada ulama kita, itu dikarenakan taat kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga kalau kita mentaati pemimpin atasan kita di luar dari ketaatan kepada Allah, nggak boleh kita taati. Gitu kata Allah, begitu. Itu ayatnya begitu. Makanya la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada apa? Kepada makhluk apapun itu, kalau itu nanti bisa durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh taat kepada manusia kalau dia menyuruh kita untuk durhaka kepada Allah. Tapi tetap dengan sopan santun. Nah, dengan adab yang mulia. Artinya ketika kita tidak taat, kan bisa dengan bahasa yang sopan kan. Nah, kalau begitu yang disuruh Pak, saya tak bisa mengerjakannya. Saya tetap hormat sama Bapak, tapi yang kali ini satu tak bisa saya penuhi. Kalau yang lain bisa, nah, gitu ya. Bahasanya gitu, nggak langsung kita memberontak begitu ya kepada pemimpin, nggak boleh. Tetap. Oke, itu mukadimah kita, dan kita lanjutkan kajian kita hari ini. Kita masih tafsir surah Al-Fatihah ya, dan kita pada pertemuan yang lalu masuk pada tafsir Al-Isti'adzah, meminta perlindungan kepada Allah. Jadi sebelum kita membaca Al-Quran, termasuk adabnya dan anjurannya adalah membaca A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, itu sudah kita bahas kemarinnya, dan itu ayatnya jelas ya dalam surah An-Nahl ayat 98 ya. Allah mengatakan fa idza qara'tal qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Maka bila engkau ingin membaca Al-Quran, maka mintalah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Jadi meminta perlindungan kepada Allah sebelum membaca Al-Quran itu adalah perintahnya Al-Quran, perintahnya Allah, perintahnya Rasulullah SAW. Jadi sebelum kita baca Al-Quran, membaca apa? Isti'adzah. Lalu isti'adzah itu banyak sekali apanya? Ungkapan-ungkapannya, bacaan-bacaannya. Yang paling sempurna itu apa? Kemarin baru kita jelaskan. Yang paling sempurna apa? Dengan ungkapan A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafsihi wa nafthihi. Itu yang paling lengkap. Tapi yang paling masyhur A'udzu billahi minasyaitonir. Itu yang paling masyhur. Nah, jadi yang paling lengkap seperti itu. Dan kita masuk sekarang membahas penjelasan makna dari isti'adzah itu kata per kata ya.
Yang pertama adalah dengan ungkapan a'udzu. A'udzu itu artinya saya atau aku meminta perlindungan. Lalu kata ulama begini, kenapa kita meminta perlindungan kepada Allah dari setan? Kata ulama begini, masirru dzalik, apa rahasianya? Kenapa kita minta perlindungan hanya kepada Allah dari setan? Kata ulama, li'annal a'da qismani, karena musuh itu ada dua kelompoknya. Aduun tarahu wa aduun la tarahu. Musuh yang dapat kamu lihat itu yang pertama, dan musuh yang kedua yang kamu tidak bisa lihat. Maka musuh yang kamu bisa lihat, yang nampak, bisa kita lihat, bisa kita pantau, kita insya Allah secara fitrah bisa menghindarinya karena nampaknya. Tapi kalau yang tak nampak, bagaimana itu? Maka kita meminta perlindungan kepada Allah yang melihatnya, yang dapat melihatnya. Seperti itu. Karena setan tidak bisa kita lihat, dan siapa yang bisa melihat setan? Tentunya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berlindung kepada Allah karena Allah dapat melihat setan dan kita tidak bisa. Maka pas dia. Seperti itu. Makanya berlindung kepada Allah dari setan itu pengkhususan. Artinya hanya kepada Allah kita berlindung dari perbuatan setan. Tidak bisa mau berlindung dari siapa? Polisi misalnya, aku minta berlindung kepada dari setan. Gimana? Dia pun tak tahu itu. Bahkan boleh jadi dia setan. Ya maaf ya, oknum maksudnya. Sebahagian maksudnya gitu. Jadi begitu kan? Jadi di sini karena dia tidak terlihat dan Allah yang hanya melihatnya, maka selayaknya kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha melihat. A'udzu, aku meminta perlindungan. Itu maknanya. Sekarang dan terus sampai akan datang. Itu makna a'udzu ya. A'udzu itu bermakna sekarang aku meminta perlindungan kepada Allah dan seterusnya. Jadi lafaznya fi'il mudhari kata ulama. Itu kata kerja yang menunjukkan sekarang dan akan datang. Jadi bukan telah lalu, sekarang enggak lagi dan nanti-nanti enggak juga, enggak begitu. Dia harus terus menerus. Makanya kata ulama fi'il mudhari itu ya dulu ala istimrar wa tajaddud. Kata kerja fi'il mudhari a'udzu itu menunjukkan perbuatan yang dia terus menerus dan dia terus berubah-ubah, terus begitu. Maksudnya itu dia diperbaharui terus ke depan begitu. Maka kita meminta perlindungan kepada Allah sekarang ini juga dan sampai akan terus tidak ada henti gitu ya. Oke. Kemudian billahi, berlindung kepada Allah. Kita akan membahas lafaz Allah ya, lafzul jalalah. Nama Allah yang pertama apa? Ya Allah. Dan menurut madhab, menurut akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Allah itu memiliki nama-nama yang terbaik, disebut dengan Al-Asmaul Husna. Ada berapa nama Allah? 99. Itu sudah kita jelaskan berkali-kali ya. Dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahidah. Kata Rasulullah, sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Lalu Rasulullah jelaskan 100 kurang 1. Mi'atan illa wahidah. 100 kurang 1 berapa? 99. Itu makna yang pertama. Maksud Rasul mi'atan illa wahidah itu maksudnya yang pertama 100 kurang 1 berarti 99. Pas kan? Penegasan. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua, mi'atan illa wahidah maksudnya sebenarnya 100 dikurang 1. Apa itu kurang 1 itu? Apa Allah? Itu makna yang kedua. Makna yang ketiga, mi'atan illa wahidah sebenarnya semuanya itu adalah nama Allah 100 dengan lafaz Allah, tetapi semuanya menunjukkan zatnya yang satu. Namanya banyak tapi zatnya satu. Begitu ya. Jadi mi'atan illa wahidah itu ada 3 maknanya. Tambahan lafaz Rasulullah mengatakan mi'atan illa wahidah, maknanya ada 3. Yang pertama apa?
100 kurang 1 berarti 99. Makna yang kedua, sebenarnya 100 nama Allah itu. Dikurang 1, yang mana yang 1 itu? Lafaz Allah itu sendiri, karena nama Allah yang pertama ya Allah. Yang ketiga maksudnya apa? Semuanya itu 100 dengan penambahan nama Allah. Tapi semuanya itu menunjukkan wahid. Apa itu wahid? 1. Zatnya 1. Namanya 99 ditambah nama Allah jadi 100, tapi semuanya itu menunjukkan 1. Gitu ya. Gitu cara memahaminya. Nah, jadi nama-nama Allah itu banyak, tapi zatnya itu kan termasuk syubhat juga itu dari orang-orang Nasrani. Syubhat yang mengatakan ketika kita membantah mereka, kenapa kalian memiliki 3 Tuhan gitu ya? Ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Mama, ada Tuhan Anak gitu ya. Trinitas namanya itu ya. Nah, maka di antara syubhat yang mereka lemparkan, kalian lebih lagi. 99 lebih. 29 Tuhan lebih. Bahkan 100. Nah, apa kita jawab? Oh tidak, itulah apa nama, bukan zat. Jadi satu. Tapi kalau yang mereka yakini ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Mama, ada Tuhan Anak itu kan bukan hanya nama kan, tapi zat kan berbeda. Nah, kalau kita tidak, Allah itu Maha Esa. Lalu pertanyaannya, kenapa Allah banyak kali namanya? Kenapa tidak dicukupkan 1 saja? Kenapa harus banyak? Jawabannya karena Allah itu maha memiliki kesempurnaan sifat yang luar biasa, maka tidak mungkin dengan 1 nama. Tidak cukup dengan 1 nama. Kenapa? Karena dialah yang maha pengasih, maha penyayang, maha kuat, maha perkasa, ya kan? Maha mengetahui dan seterusnya. Maka sifat-sifat yang sempurna itu menjadi nama bagi Allah. Dan itu sesuai dengan fitrah dalam bermasyarakat. Ketika kita temukan ada seseorang yang namanya dari lahir sebenarnya si fulan, misalnya namanya Abdullah dari sejak lahir, tapi begitu sifatnya menonjol di kampung bertambah namanya kan? Betul tidak? Ya, misalnya kalau dialah yang paling ganteng, terkenal kali, maka jadi siapa itu? Oh, Pak Ganteng. Ya, Wasim jin. Apalagi dermawan namanya. Kenapa? Nah, bapak itu dia yang paling banyak berinfak, bersedekah, sehingga sampai terkenal Pak Dermawan namanya. Bahkan di dalam kehidupan kita juga, nama seseorang itu kadang-kadang lebih terkenal jabatannya daripada namanya. Misalnya Pak Dokter, Bu Dokter. Di kampung itu, oh Bu Dokter, padahal ada namanya. Tapi kenapa kita panggil dengan dokter? Karena sudah melekat perbuatan itu sehingga menjadi sifat dan lalu berubah menjadi nama. Untuk itulah makanya para ulama mengatakan kalau sifat melekat itu bisa menjadi nama. Dan bila sifat itu tidak melekat, tidak boleh dijadikan nama. Contoh misalnya begini. Kalau setiap pengajian ada yang datang lalu ngantuk, setiap pengajian ngantuk, pantaskah kita bilang tukang ngantuk? Pantas lah. Karena setiap datang ngantuk, sehingga melekat dia. Tapi kalau sekali-sekali mengantuk, dikarenakan kondisi tertentu karena capek, apalagi cuaca dingin gitu ya, maka itu tidak boleh kita katakan tukang ngantuk. Kenapa? Karena sekali-sekali. Sama halnya dengan orang yang kalau marah kita dapati, marah. Hari ini marah, besok enggaknya dia. Seminggu itu atau sebulan itu sekalinya dia marah. Apa boleh kita katakan tukang marah? Tidak boleh. Tapi kalau kulla yaum yaghdab, setiap hari marah, every day angry. Ya angry aja dia, marah aja. Itu boleh jadi berubah namanya jadi tukang marah. Nah, jadi karena Allah yang maha luar biasa begitu ya sifatnya yang sempurna ini, maka sudah menjadi keharusan Allah itu memiliki banyak nama. Untuk itulah makanya ketika kita berdoa,
termasuk sunnahnya adalah kita berdoa kepada Allah dengan memanggil nama Allah yang sesuai dengan permintaannya. Ayat Al-Qur'annya kan juga begitu. Misalnya kalau kita ingin dikasih sayangi, maka apa doa kita? Dengan menggunakan nama Allah yang mana? Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Arhamar Rahimin, irhamna. Kan begitu. Kalau kita mau apa lagi? Diberikan kekuatan, maka selain kita menyebut nama Allah, kita sebut juga namanya yang berkaitan dengan kekuatan. Apa kita katakan? Ya Qawi, Ya Matin, Ya Jabbar. Kan begitu. Ya Aziz, Ya Qahhar. Gitu dia. Kemudian kalau orang yang mau mendapatkan ilmu, maka kita sebut nama Allah yang maha mengetahui dengan mengatakan apa? Ya Alim, Ya Allam. Gitu kan? Ya Alimal Ghaib, Ya Allamal Ghuyub, Ya Alim. Gitu dia. Disesuaikan. Untuk itulah mengapa kata ulama, ini sudah kita sebutkan kemarin ya. Ketika kita menyembelih kurban itu sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan penjelasan para ulama kita dari berbagai mazhab, ketika menyembelih kurban itu bacaannya apa? Bismillah kan? Ada Ar-Rahman Ar-Rahimnya? Tidak ada. Enggak ada Ar-Rahman Ar-Rahim. Enggak ada. Jadi kalau ada orang yang bilang begini, kan baik kita. Kan bagus kalau kita. Nah, kalau kita lihat dalam manhaj metode kita bagaimana beragama, kita mencukupkan apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya dalam ibadah ya, dalam ibadah. Sehingga tidak menambahi dan tidak mengurangi, karena itulah yang terbaik yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita tidak tambahi, walaupun niatnya baik dan kayaknya baiklah gitu ya. Tidak boleh juga misal Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, begitu dia menyembelih kurban. Itu kalau orang yang paham bahasa, apalagi orang Arab, itu protes dia. Kenapa? Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dia bilang. Terus dia sembelih itu apa itu hewan. Kalau secara logika, kalau tanda kau kasih sayang, jangan disembelih, lepaskan dia. Kan begitu dia ya. Jadi kita cukupkan dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan dijelaskan para ulama. Jadi ada tempat, ya. Jadi lafaz Allah itu maknanya apa? Dijelaskan para ulama. Lafaz Allah itu dari kata Allah itu nanti ada kata ilah. Apa itu ilah? Tuhan. Ya, ilah bermakna apa? Tuhan. Ilah itu Tuhan yang bagaimana? Tuhan yang diibadahi, yang disembah. Jadi ilah itu bermakna Tuhan yang disembah, yang ibadahi. Jadi kalau Allah itu maknanya apa? Maknanya adalah Tuhan satu-satunya yang berhak untuk diibadahi, yang disembah. Makanya intisari dari ajaran Islam itu la ilaha illallah. Jadi dari nama Allah itu sebenarnya kalau dia paham bahasa Arab, itu bisa mengantarkannya kepada bahwasanya yang berhak diibadah itu hanya Allah. Kenapa? Karena ibadah, ya, ibadah itu di antara lafaz yang lain itu dari kata alaha, dari kata ilah itu. Jadi ilah itu bermakna ma'bud. Alaha ya'lahu bermakna abada ya'budu. Sehingga Allah itu bermakna ma'bud yang diibadahi. Jadi Tuhan yang diibadahi, yang disembah. Dari sini akan muncul definisi Tuhan. Kalau ditanya, siapa itu Tuhan? Kata ulama, Tuhan itu adalah yang disembah. Tuhan itu siapa? Yang disembah. Berarti kalau ada orang yang menyembah selain Allah, berarti menganggapnya sebagai Tuhan. Saya ulangi.
definisi Tuhan itu yang disembah, yang diibadahi. Jadi kalau ada orang menyembah pohon, itu berarti dia menganggap pohon itu Tuhan. Karena Tuhan itu disembah. Dan yang berhak yang disembah itu hanya siapa? Hanya Allah. Karena hanya Allah lah Tuhan yang berhak untuk disembah, maka tidak boleh menyembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya la ilaha illallah. Nah, jadi kalau ada orang yang menyembah apa lagi? Menyembah patung, menyembah apa lagi? Berhala-berhala. Itu artinya dia menganggap yang dia sembah itu sebagai Tuhan. Walaupun dia tidak akui dengan lisannya itu, tidak bisa membantah. Dan itu kan ketika Rasulullah mengatakan kepada orang-orang kafir, lima ta'buduna al-asnam, kenapa kalian menyembah patung-patung berhala itu dan dijadikan Tuhan gitu. Itu jawabannya kan begitu. Karena mereka menyembahnya, maka Rasul mengatakan kalian jadikan itu sebagai Tuhan. Nah, nanti dijawabnya la na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka itu kecuali ya untuk mendekatkan kepada Allah sebagai perantara gitu. Oh tidak, masalah ibadah tidak boleh ada perantara. Tidak boleh ada perantara. Dia harus langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi misalnya kalau kita meminta rezeki, apalagi rezeki itu hanya Allah yang memberikan ya. Nama Allah juga Ar-Razzaq gitu ya. Maka kita memintanya kepada Allah, jangan meminta kepada selain Allah. Tidak boleh. Apalagi kalau sesuatu itu yang tidak bisa diberikan kecuali hanya Allah, maka tidak layak, tidak pantas untuk kita meminta kepada selain Allah. Tapi kalau itu bisa diminta kepada selain Allah karena memang dia mampu, nah itu tidak mengapa. Contoh, minta ambilkan air minum, boleh? Boleh karena mampu kan. Misalnya, ya ambilkan dulu minum, kok disuruh air anaknya. Nah ambilkan dulu air minum. Wah itulah disuruh. Nah ambilkan air minum. Bisa nggak dia mengambilkan air minum? Bisa. Nah seperti itu minta tolong seperti itu diperbolehkan. Tapi kalau misalnya menghidupkan dan mematikan, itu hanya Allah. Nah, begitu. Rezeki itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak boleh meminta kecuali hanya kepada Allah. Jadi jelas ya, kalau ditanya Allah itu apa artinya? Yang maha disembah, yang maha diibadahi, dan itu satu-satunya. Bahkan dari sisi bunyi, lafaz maksudnya, dari sisi bunyi, Allah itu dari sisi bunyinya itu esa, satu-satunya, tidak ada menunjukkan kata yang lain. Paham nggak ungkapan saya yang terakhir? Itu ada penelitiannya. Itu bersama Syekh Dr. Sa'id Syirmini. Itu berapa puluhan tahun yang lalu itu dikumpulkan seluruh bahasa di dunia, lalu dimasukkan ke dalam komputer. Kan ada istilahnya voice itu ya. Makanya ada Google apa kan, Google Voice itu kan. Kan dari situ juga itu nanti pengembangan kan. Kayaknya sekarang dia kan handphone kita udah canggih kan, kita bisa ngomong sama dia kan. Ya. Ya kan Pak. Kalau handphone saya udah jadi orang Arab ya. Oke Google, man ana. Itu Arab ya, jago Arab ya. Nanti tanya hari apa ini saja. Ayu yaumin al-an. Hari ini hari Selasa 20 Agustus tahun 2024. Bahkan kita tanya, ini hujan nggak nanti? Jadi jawabnya kan. Hal saya menjadi matar al-an. Ya katanya gitu. Iya. Kemungkinan besar di Medan hari ini akan hujan. Itu dia. Itu kan bunyi ya, yang kita ucapkan lalu direkam sama dia dikeluarkan lagi, tapi dengan jawaban yang bukan diulangi ya. Itu udah canggih seperti ini. Tapi sebelum itu terjadi,
Itu dikumpulkan seluruh bahasa di dunia, lalu lafaz-lafaznya diucapkan. Begitu kita ucapkan akan keluar maknanya dari seluruh bahasa di dunia. Misalnya kalau kita ucapkan nasi misalnya, di aplikasi itu akan muncul makna nasi dari seluruh bahasa di dunia yang mirip dengan itu. Misalnya kalau kita bilang nasi, Indonesia bilang apa itu? Apa artinya kalau nasi? Beras yang sudah dimasak. Oke. Kalau orang Arab mendengar kata nasi apa artinya? Lupa. Nasi. Ya Syekh, ma hukmu? Ya bisa gini, ada pertanyaan selalu menjebak Syekh biasanya. Mal hukmu idza akala al-insanu nasiyan gitu ya. Apa hukum kalau ada seseorang makan ketika puasa, maksudnya dia makan nasi. Maksud si penanya itu makan nasi, bukan makan karena lupa gitu. Seharusnya jawabannya batal, kata saya nggak batal. Karena dia dalam benak dia itu lupa makan ketika puasa, dia lupa gitu. Apa hukumnya? Kan tetap sah puasanya ya kan. Cuman jangan diulangi. Tapi kalau memang makan nasi sengaja, nggak bisa, dia batal. Nah, jadi nasi ada maknanya. Nanti kalau bahasa Jepang, coba bilang sama orang Jepang, nasi pasti ada artinya. Pasti, yakin saya. Nah, jadi itu diucapkan. Oke, begitu dikatakan Allah misalnya, keluarlah makna-makna itu. Tapi begitu kata Allah diucapkan, tidak ada makna lain kecuali Allah. Dari seluruh bahasa di dunia. Ketika diucapkan lafaz Allah itu Allah, tapi dengan lamnya tebal ya, bukan tipis. Menurut hukum bahasa Arab, baik pada masa jahiliyah maupun setelah Islam, kalau lam bertemu dengan fathah bacanya apa? Lam bertemu dengan fathah bacanya apa? Lam. Boleh nggak dibaca lo? Nggak boleh kecuali satu kata. Apa itu? Allah. Yang lain boleh nggak boleh? Itu menunjukkan nama Allah saja dari sisi bunyinya aja Isa. Apalagi maknanya. Maka tidak selayaknya kita menduakan Allah. Maka para ulama mengatakan sepakat seluruh ulama tidak boleh hukumnya, bahkan haram hukumnya dan syirik hukumnya menamai apapun dengan lafaz Allah. Nggak boleh. Menamai benda-benda, menamai orang, manusia, hewan, tumbuhan, alat-alat di rumah, alat-alat di kantor, apapun itu dengan lafaz Allah. Haram hukumnya. Syirik, dosa besar. Karena yang berhak yang mendapatkan nama Allah itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dengan lafaz Ar-Rahman. Sepakat para ulama tidak boleh menamai rumah kita, kampung kita, sekolah kita, anak kita, benda-benda yang di rumah kita itu dengan nama Ar-Rahman. Enggak boleh. Enggak boleh. Kalaupun boleh harus dengan tambahan kata lain. Abdul Rahman, Khalilur Rahman, itu boleh. Tapi kalau Rahman begitu enggak boleh. Syirik. Siapa nama anaknya? Rahman, enggak boleh. Harus ditambah kata lain. Seperti apa misalnya? Abdul Rahman, Rizqur Rahman, ya kan? Baitur Rahman boleh lah gitu. Tapi kalau cuma Rahman enggak boleh. Tapi selain itu dibolehkan. Seperti misalnya Rahim, itu boleh. Ghafur, Wajud, itu boleh. Nama-nama Allah lain. Kecuali kalau dia namanya itu yang dia pengkhususan seperti Mutakabbir, janganlah pula. Siapa nama Mutakabbir? Nah itu nggak cocok itu. Apa arti Mutakabbir? Hah? Yang maha besar, yang dia membesarkan dirinya. Maksudnya begini. Kalau bahasa lainnya kan sombong ya. Maksudnya apa? Yang berhak menyombongkan diri itu hanya Allah. Enggak ada yang boleh menyombongkan diri kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maksudnya.
Yang seperti ini jangan dibuat namanya mutakabir, itu gak cocok itu kalau begitu. Mutakabir. Karena kan termasuk sifat yang jelek itu nanti bagi manusia, bagi makhluk maksudnya. Oke. Jadi sudah jelas yang makna Allah ya. Jadi kalau ditanya Allah, apa makna Allah? Yang maha diibadah, yang maha disembah, dan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Oke. Kemudian setelah kita katakan a'udzubillah, lanjutannya apa? Minasyaitonir rajim. Kita berlindung kepada Allah dari syaitan. Oke. Apa arti syaitan? Secara bahasa, kata ulama syaitan itu, para ulama menjelaskannya bisa diambil dari dua kata. Kata yang pertama dari kata syatona, yang bermakna jauh. Apa? Jauh. Jadi setan itu kenapa dikatakan setan? Karena dia jauh dari rahmat Allah, terlaknat gitu. Kenapa dia bisa jauh dari Allah? Karena dia mutamarrid. Apa arti mutamarrid? Membangkang. Siapa saja yang membangkang dari perintah Allah, maka dia terlaknat dan jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu makna pertama dari syaitan. Kemudian kata ulama bisa bermakna dari syato, yang bermakna terbakar. Nah, jadi memang setan itu kenapa dikatakan setan? Karena dia memang terbakar. Saking marahnya dia sampai berapi-api. Karena lagi pula dia kan dari mana? Dari api. Jadi antara makna bahasa dengan makna istilahnya itu tidak jauh. Karena dia terlaknat maka dia bilang setan. Kemudian karena dia terbuat dari api, lalu dia marah semarah-marahnya dan dengan kesombongannya sampai dia terbakar, membara begitu ya amarahnya. Kemudian nanti di akhirat pun dia akan dibakar abadi. Nah, tidak jauh ya mana? Aku dah aja dulu. Berapa menit lagi? Itu 45. Atau bersepakat? 3 menit. 3 menit lagi. Kemudian yang sering keliru itu ada tiga istilah ya, yang sering keliru. Jin, iblis, dan setan. Ini sering keliru. Jin, iblis, dan setan. Jin, iblis, dan setan. Nah, apa beda jin, iblis, dan setan? Oke. Jin itu jenis makhluk. Kalau pendekatannya manusia. Jadi ada jenis malaikat, ada jenis jin, ada jenis manusia, ada jenis hewan dan tumbuh. Jadi jin itu jenis makhluk. Sudah ya? Oke. Bentuknya apa? Tidak terlihat. Beda dengan manusia, ins. Manusia dari kata ins karena dia dapat dilihat, ada wujudnya gitu. Tapi jin kenapa dikatakan jin? Karena tersembunyi, tidak terlihat. Makanya setiap kata yang ada jin, nun itu pasti tidak terlihat. Contoh misalnya janin. Kenapa dibilang janin? Karena di dalam tidak terlihat. Kemudian apa lagi? Jannah. Apa itu jannah? Surga atau taman. Kenapa dibilang taman dan surga itu jannah? Karena dia dikelilingi pagar yang tinggi sehingga dia tidak terlihat. Sehingga kalau mau melihatnya masuk. Kayak surga itu nggak bisa dia keluar, harus masuk. Begitu dia. Kemudian apa lagi? Junun. Apa di junun? Gila. Kenapa dibilang orang gila itu junun? Karena akalnya tidak terlihat. Gitu dia. Jadi kalau jin nun itu menunjukkan itu. Nah, jadi jin itu dikatakan jin karena dia tidak terlihat. Ya sudah ya. Jadi jin itu jenis makhluk. Oke. Kemudian iblis. Siapa itu iblis? Iblis itu nenek moyangnya jin. Pendekatannya seperti Adam alaihissalam, nenek moyangnya manusia. Paham? Lalu apa itu setan? Atau siapa itu setan? Setan itu adalah makhluk yang membangkang, yang dia durhaka kepada Allah dan terlaknat, jauh dia dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu makna syaitan. Dan syaitan itu gelar. Dan makhluk yang pertama kali dapat gelar syaitan adalah iblis. Jadi begitu disebutkan syaitan, maksudnya adalah
iblis dan orang yang semisal dengan iblis yang durhaka kepada Allah. Sehingga syaitan itu bukan hanya gelar iblis, tapi gelar setiap makhluk yang durhaka. Sehingga kalau ada manusia yang durhaka, betul-betul durhaka, bisa dikatakan syaitan. Gitu ya. Begitu juga kalau ada hewan merusak aja dia. Misalnya kalau kita punya kambing, tapi mati anak orang dibuat jadi tanggurinya, pohon habis dihajarnya, rumah pecah dibuatnya. Itu bukan lagi kambing, itu syaitan itu. Ya. Atau kita punya sepeda motor, bolak-balik siapa yang mengendarai kecelakaan aja. Yang punya, yang nggak punya, entah nabrak apa, itu udah jual aja itu. Udah berubah jadi syaitan itu. Atau kalau kita punya pohon di rumah, pohonnya itu besar, ada aja yang celaka di pohon itu, yang jatuhlah batangnya ada kan, yang pohonnya yang apa tumbang apa anak-anak begitu, itu dah potong aja udah jadi setan. Makanya di dalam surah An-Nas misalnya kita katakan minal jinnati wan nas. Kemudian Allah katakan dalam surah yang lain, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Begitulah kami jadikan setiap nabi itu ada musuh-musuhnya. Siapa musuhnya? Setan-setan dari bangsa manusia dan dari bangsa jin. Berarti ada enggak manusia yang setan? Ada. Makanya setan itu gelar. Tidak sarjana ya sarjana gitu. Jadi siapa yang ke situ arahnya dapat gelar itu lagi. Tapi jangan sembarangan mengatakan seseorang itu setan. Itu tak boleh. Ya. Jadi sudah ya. Jadi kalau ditanya ada jin, ada iblis, ada setan. Kalau jin itu apa? Jenis makhluk. Pendekatannya seperti manusia, malaikat, hewan. Oke. Kalau iblis nenek moyangnya jin. Sama seperti Nabi Adam nenek moyangnya manusia. Oke. Kalau setan itu setiap makhluk yang membangkang terhadap perintah Allah, banyak merusak, al-mutamarrid. Nah, yang pertama kali membangkang siapa? Iblis. Makanya iblis dapat gelar setan, dan orang-orang yang menyerupai iblis dikatakan setan, baik itu manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan atau apapun. Kalau ditanya ifrit, apalagi Ustaz ifrit? Ifrit itu jin terkuat, jin yang terkuat. Kalau ditanya ifrit itu apa? Jin yang paling kuat. Jadi jin yang paling apa dia? Al-bujunya begitu, namanya ifrit. Namanya jin ifrit ya. Itu yang paling kuat. Al-buju. Sama seperti kita manusia kan ada orang-orang yang kuat juga. Apa kita bilang itu kalau yang kuat itu? Minggat itu ya. Atau belum itu? Nah, begitulah ya. Ya. Kemudian yang terakhir ar-rajim, rajim artinya al-ma'nun, yang terlaknat. Makanya sering terjemahannya aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk, yang terlaknat. Kita mengutuk, melaknat itu artinya menjauhkannya dan dia jauh dari kasih sayang dari rahmat kita. Begitu ya. Dan itulah kita baca sebelum kita memulai membaca Al-Quran. Maka setelahnya baru mengucapkan Bismillah. Insyaallah kita bahas pada pertemuan yang akan datang tentang Bismillahirrahmanirrahim. Demikianlah, kita tidak buat tanya jawab ya. Ada pertanyaan Pak? Satu aja. Kita sebelum baca istiadat dalam sholat, apakah setiap rakaat dibaca? Oh ya, itu dibaca ketika awal saja. Ya, dan kalau memang ada was-was, ada godaan sebelum memulai sholat, sebelum takbir maksudnya, itu juga disunahkan membaca. Gitu. Jadi misalnya lagi apa nih kan lagi kacau hati perasaan lagi masalah, itu disunahkan sebelum takbir mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, dengan tambahan min hamzi wa nafsi wa nafsi wa an yahdurun juga baru tiupkan ke sebelah kiri 3 kali, tapi tanpa meludah ya. Jangan kuat. Jadi sebelum Fatihah kita baca. Kalau dalam sholat sebelum Fatihah.
pertanyaan apa lagi? Ada ya? Oh, satu aja tadi ya. Demikianlah, mudah-mudahan Allah terus memberikan kita kekuatan untuk beribadah kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.